Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Semuanya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Siap berdoa mulai. Kita lanjutkan dengan satu surah. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Hari ini semuanya masuk? Ya. Ada yang tidak masuk? Amra'atul Widiyah. Dewi Aisyah Maulani. Hadir ya. Ya, jadi sebelum kita sampai pada materi, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kemarin kita sudah mempelajari tentang proses terbentuknya dinasti Ayyubiyah. Ada yang masih ingat proses terbentuknya dinasti Ayyubiyah? Iya, karena melemahnya dinasti Fatimiyah itu yang menyebabkan Daulah Ayyubiyah terbentuk. Iya. Ya, jadi anak-anak diharapkan kalian itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Dan untuk mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Sudah siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat atau tidak? Semangat. Iya, semangat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan masa-masa kejayaan Daulah Ayyubiyah. Kemudian siswa diharapkan dapat menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor berkembangnya Daulah Ayyubiyah. Ya. Jadi sebelum kita jelaskan materinya, kita akan bagi kelompok dulu untuk diskusi. Jadi nanti dalam diskusi itu diharapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik dan nanti ketua kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, sebelum kita mulai diskusi, kita akan bahas dulu dan menjelaskan tentang kemajuan Daulah Ayyubiyah. Ya, jadi masa kejayaan Daulah Ayyubiyah. Masa kejayaan dinasti Ayyubiyah itu terjadi pada pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dinasti Ayyubiyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Hal ini ditandai dengan berdirinya lembaga ilmu pengetahuan yang ada di Al-Azhar. Ya, kemudian kenapa Daulah Ayyubiyah itu bisa berkembang? Ya, kenapa Daulah Ayyubiyah itu bisa berkembang? Iya, karena kejayaan dinasti ini memang terjadi begitu gemilang pada masa Salahuddin
Al-Ayyubi. Setelah kejayaan dinasti Fatimiyah mulai runtuh karena keturunannya itu disibukkan oleh perebutan tahta di antara anggota kerajaan. Ya, kemudian kemajuan yang dicapai juga oleh dinasti Ayyubiyah itu dalam kemajuan bidang pendidikan. Nah, ini. Di antara kemajuan yang dicapai oleh dinasti Ayyubiyah itu ada kemajuan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini ditandai dengan banyaknya madrasah-madrasah yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi, karena Salahuddin itu sangat memperhatikan sekali pendidikan rakyatnya. Kemudian yang kedua dalam bidang ekonomi. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah itu bekerja sama dengan penguasa-penguasa wilayah yang lain untuk membangun Kemudian yang ketiga, kemajuan di bidang militer. Ini dalam kemajuan bidang militer ini, Daulah Ayyubiyah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya itu terkenal sangat tangguh dengan pasukan-pasukan yang begitu banyak. Ya. Kemudian dalam bidang pertanian, Daulah Ayyubiyah juga sangat maju. Salahuddin Al-Ayyubi memperhatikan rakyatnya dengan membangun irigasi-irigasi untuk menyuburkan tanah mereka supaya hasil pertanian itu menjadi meningkat. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke faktor pendukung kemajuan Islam Daulah Ayyubiyah itu ada 5 kemajuan yang dicapai oleh dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, terus arsitektur dan bidang sosial. Iya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mendukung kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah? Ya, itu diantaranya dukungan masyarakat Mesir. Iya, dari dukungan masyarakat Mesir ini, Daulah Ayyubiyah mengalami kemajuan karena rakyat Mesir itu juga berpaham Sunni yang sebelumnya berpaham Syiah, kemudian bisa dirubah pahamnya, paham rakyat semuanya menjadi paham Sunni. Dan karena kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat bijaksana. Kemudian faktor yang kedua, kekuatan militer yang sangat tangguh. Jadi dalam kemiliteran Daulah Ayyubiyah itu sangat luar biasa karena disertai dengan pasukan yang sangat banyak, peralatan-peralatan perangnya yang sangat lengkap. Jadi itu yang membuat disegani oleh musuh. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan dinasti-dinasti yang lain. Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan kerjasama dengan dinasti-dinasti yang lain. Itu diantaranya dalam bidang perdagangan dan juga bidang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi kalian diharapkan berkumpul bersama kelompoknya. Silahkan. Nih, Dina. Nenek sakit. Nah, lihat.
Jadi dalam diskusi ini kalian diharapkan mendiskusikan tentang perkembangan apa saja yang dicapai pada masa Daulah Ayyubiyah. Nanti ketua kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi masing-masing. Ya, nanti kalian maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan. Ya, waktu diskusi sudah selesai dan waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, kelompok 3 sudah siap? Ya, dari kelompok 3 silahkan maju untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami kemajuan yang dicapai Daulah Ayyubiyah antara lain. 1. Kemajuan dalam bidang militer. Salahuddin Al-Ayyubi berkali-kali memimpin kemenangan dalam peperangan dengan tentara Salib. Kemenangan ini juga ditentukan oleh keperkiraannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Sebagai pertahanan negara. Daulah Ayyubiyah juga memiliki persenjataan yang lengkap seperti kuda, panah, tombak, dan juga burung elang. 2. Kemajuan dalam bidang sosial. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang sultan dan panglima yang sangat karismatik. Ia mempunyai semangat juang yang tinggi, dia bekerja dan kawan. Ya, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 3. Itu sangat baik ya. Ya, kemudian ada yang mau bertanya? Oh ya. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Ya, apa yang dimaksud dengan diskriminasi rasisme? Diskriminasi rasisme adalah sikap membeda-bedakan antara sesama. Ya, bisa dipahami? Bisa. Yang lain ada yang mau menambahkan? Iya. Ya, jadi diskriminasi rasisme itu adalah tidak membeda-bedakan seseorang. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi diskusi sudah selesai. Kalian sungguh luar biasa. Semua hasil diskusinya sangat bagus. Ya, sangat baik. Kemudian sebelum kita akhiri materi ini, kita simpulkan dulu dari penjelasan sebelumnya. Apa saja kesimpulannya? Dari materi yang kita bahas itu tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah itu tidak lepas dari peranan penting Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, di antara kemajuan-kemajuan yang dicapai adalah dalam bidang pendidikan, militer, ekonomi, ya, dan dalam bidang arsitektur, ya. Kemudian faktor apa saja yang mendukung kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah? Ya, banyak dukungan dari masyarakat Mesir. Kemudian
bekerja sama dengan dinasti lain. Hebat. Yang terakhir, lagi satu faktor yang mendukung kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Kan ada 3. Sudah ya? Ya. Kemudian sikap-sikap yang dimiliki oleh Salahuddin dalam kepemimpinannya itu adalah sikap yang tidak membeda-bedakan atau toleransi. Kemudian ya, semangat juang yang sangat tinggi, giat bekerja, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang tawaddu, selalu rendah hati di hadapan rakyatnya. Ya, jadi semoga pelajaran materi perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah dan kemajuan yang dicapai dalam masa Daulah Ayyubiyah ini bisa dipahami ya. Ya. Ya, jadi materi perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah ini sudah kita bahas ya. Semoga kita semua ini, terutama kalian sebagai santriwati, itu bisa mengikuti sikap-sikap dari Salahuddin Al-Ayyubi. Itu diantaranya giat belajar. Jangan lupa ya, belajar lagi di rumah. Dan untuk pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang para pemimpin yang terkenal dalam dinasti Ayyubiyah. Ya, jangan lupa di rumah untuk selalu belajar ya. Dibaca lagi bukunya dan juga bisa dari sumber-sumber yang lain. Kita cukupkan ya. Ya, jadi sebelum kita akhiri, ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa.